Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue sore hari sambil ngopi. Bismillah. Gue pingin bikin video ringan amatiran, ngobrol ringan. Jadi di video sebelumnya kan gue bilang gue ingin bikin video soal atau tentang kenapa pergerakan transfer dari Manchester United ini terkesan lambat. Walaupun sekali lagi kalau menurut gue ya secara pribadi subjektifnya gue sih sebenarnya nggak, memang berbeda ya. Gue ingin memilih kata bukan lambat tapi lebih ke berusaha untuk cermat dan kalau bisa tepat ya. Dan menurut gue ini salah satu perubahan yang terjadi betul di Manchester United yang terlihat ya, berbeda dari yang sudah-sudah paling tidak selama 8 tahun yang sebelumnya. Di mana biasanya Manchester United itu di bursa transfer utamanya musim panas, terutama lagi 2 kali kan pernah finish tidak sebagai atau tidak mendapatkan tiket ke Champions League di zamannya Louis van Gaal dan juga Jose Mourinho. Transfer musim panas di musim pertamanya dari masing-masing manajer tersebut itu sangat sangat besar. Ini contohnya langsung aja dari Louis van Gaal musim pertamanya. Angel Di Maria, Luke Shaw, Ander Herrera. Dan ini gue ambil dari Transfermarkt ya. Di situ juga diperlihatkan berapa sih market value dari masing-masing pemain. Dari Angel Di Maria ini 50 juta tapi ditebus dengan 75 juta, luar biasa. Luke Shaw 13 juta ditebus dengan 37. Wah, 100% lebih, 2 kali lipat lebih ya. Ander Herrera 20 juta ditebus atau dibeli dengan 36 juta, hampir 2 kali lipatnya. Ini menurut gue cukup fantastis. Pun juga ketika Jose Mourinho, Paul Pogba musim pertamanya ya 70 juta ditebus dengan 105 juta. Lalu Henrik Mkhitaryan datang dari Bundesliga Borussia Dortmund 30 juta ditebus dengan 42 juta. Luar biasa ya. Bahkan di musim setelahnya Romelu Lukaku juga datang 50 juta, datang dengan 84 juta, 85 juta lah ya, hitungannya 84,7 kan. Nemanja Matic, ya menurut gue memang diperlukan ya. Itu pun juga 35 juta tapi ditebus dengan 44 juta ya, beda 10 juta. Dan Alexis Sanchez tuh yang terakhir, 70 juta dibayar 34 juta, memang betul. Tapi jangan lupa gaji dari seorang Alexis Sanchez ini cukup tinggi pada saat itu. Bahkan kabarnya nembus 500 ribu per pekan kalau tidak salah. Yang jelas angkanya itu membuat Manchester City yang tadinya juga ingin mendatangkan Alexis Sanchez ini mengurungkan niat ya untuk mendatangkan Alexis Sanchez. Itu data-data yang tadi ya, itu kan sebenarnya juga berlanjut di musim-musim setelah mereka ini katakanlah mendapat tiket Liga Champions dan lain-lain. Maksud gue adalah Manchester United saat ini sepertinya tidak ingin mengarah ke sana. Tapi, nah ini ada tapinya. Market ya, atau ya market lah katakanlah demikian. Ini sepertinya sudah tahu betul Manchester United kalau mengincar pemain itu harganya pasti akan melambung. Contohnya ini Christopher Nkunku ya. Ini sebenarnya pemain favorit gue, bahkan gue ingin dia supaya bisa mendarat ke Manchester United. Tapi kabar terbaru, harganya melambung tinggi bahkan sampai menyentuh 100 juta. Ini menurut gue cukup luar biasa. Memang sih dia pemain yang tajam saat ini di Bundesliga bersama dengan Lewandowski dan juga Erling Braut Haaland ya. Tapi menurut gue 100 juta. Apakah ini naik karena memang ada ketertarikan dari Manchester United? Bisa jadi banget ya. Padahal di sisi lain dikabarkan oleh beberapa media jurnalis termasuk dengan Fabrizio Romano, Manchester United ini musim ini tidak akan mengeluarkan crazy money atau uang yang gila-gilaan atau berhambur-hambur, itu tidak. Lebih ke good money, artinya berusaha untuk cermat dan tepat, kurang lebih demikian dalam mengeluarkan uang. Nah ini menurut gua bisa jadi karena ya manajemen yang baru, bukan lagi Ed Woodward, ini Richard Arnold. Dan tentu saja kebijakan yang seperti ini market masih pinginnya seperti itu ya, mengharapkan Manchester United mau nih harga dinaikin tetap ditebus seperti yang lalu-lalu. Tapi Manchester United-nya sekarang sudah berbeda nih, sehingga ketika Manchester United mendekati pemain-pemain lain ya,
katakanlah seperti Darwin Núñez ya kan yang sudah ke Liverpool saat ini. Pada saat itu kabarnya Manchester United mematok 75 juta maksimal. Tapi setelah lebih, Manchester United menarik diri. Kabarnya demikian ini ya. Sekali lagi, ini kabar yang gue dapat. Bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Sekarang yang lagi hangat, siapa? Frankie de Jong pun juga demikian. Kalau gue ngelihat market value-nya dari Transfermarkt ini ada di angka 60 juta. Manchester United kemarin menawarnya berapa? 60 plus 10 kan, adds on. Barcelona nggak mau. Barcelona pinginnya di 80 sampai 85. Bahkan supaya mendapat angka 80 sampai 85, dia menaikkan nih harganya jadi 100 juta. Harapannya nanti Manchester United nawarnya di angka 80 sampai 85 juta. Ini kan ya apa ya? Mungkin kalau Manchester United yang lalu-lalu ya, 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun yang lalu, dia mungkin akan berapa 85? Oke, ditebus. Mungkin akan demikian, tapi saat ini tidak ya. Pun juga dengan Ruben Neves. Market value-nya 40 juta. Ditawar atau dipasang harganya oleh Wolves 100 juta kabarnya. Wah, ini kan cukup luar biasa. Kalau memang benar demikian ya. Dan Manchester United tampaknya tidak mau ke arah sana. Artinya mengeluarkan uang yang cukup tinggi. Menuruti kemauan benar klub ya. Artinya gap yang tinggi itu tetap aja ditebus. Sebenarnya tidak seperti itu. Pun juga Jurriën Timber. Market value-nya 35 juta. Ajax kabarnya ingin 45 sampai 50 juta. Manchester United betul-betul sekarang berhitung dengan cermat. Beda 15 juta. Memang sekali lagi ini bukan uang kita ya, tapi kan ya menurut gua manajemen yang mereka yang betul-betul memegang uang ini makanya ingin supaya cermat. Kita sih yang melihat pengennya ya hanya beda 5 juta, 10 juta, hanya dalam tanda kutip, tapi kan buat yang pegang duit beneran itu kan ya jumlah yang cukup tinggi. Dan tampaknya memang Manchester United nih sekali lagi ya ingin melakukan dengan cermat. Apakah akan cenderung hemat? Nah, ini tanda tanya juga ya. Lalu Anthony pun juga demikian, ada di angka 35 juta. Kabarnya 50 juta. Ajax melepas bahkan lebih dari 50 juta. Nah, ini kan berusaha untuk dihindari, atau Manchester United berusaha untuk bernegosiasi ya untuk menurunkan harga tersebut. Nah, hal-hal demikian inilah yang menurut gua akhirnya menjadikan Manchester United ini seakan-akan terlihat seperti lambat dalam bergerak di bursa transfer kali ini. Apakah ini langkah yang tepat? Ya bisa jadi. Mungkin. Kenapa? Karena musim-musim lalu, seperti yang gue tadi sampaikan ya, ketika kita jor-joran dalam mengeluarkan uang, dana, itu ternyata kita excited, fans excited. Gue ingat banget ketika Henrikh Mkhitaryan datang sebagai salah satu pemain terbaik di Bundesliga pada saat itu. Dan juga pemain-pemain lain, Alexis Sanchez contohnya, Romelu Lukaku pun juga demikian. Fans excited, tapi apa yang terjadi dengan kebijakan transfer seperti itu ya? Justru pemain ini tidak bisa menampilkan kemampuan atau penampilan atau bahkan kapasitas yang terbaik yang dia punya. Akibatnya apa? Sepanjang musim tidak seperti heboh. Hebohnya nggak sama seperti ketika mereka datang, penampilannya akhirnya merosot, turun, dan bahkan beberapa pemain mengalami kesulitan. Contoh seperti Romelu Lukaku kan, Alexis Sanchez pun juga demikian. Hal demikian ini sepertinya yang tidak ingin diulangi oleh Manchester United musim ini, dengan sekali lagi berhitung dengan cermat, tepat, dan bahkan agak sedikit menghemat mungkin. Nah, budget sendiri dari Manchester United ini kan dikabarkan sebelumnya berkisar antara 120 sampai 150 juta euro, 120 juta pound, 150 juta euro, kurang lebih demikian. Nah, padahal Manchester United seperti kita ketahui juga di baru-baru ini melepas cukup banyak pemain. Artinya dengan budget yang terbatas itu, mereka harus menutup nih pos-pos yang kemarin ditinggalkan oleh para pemain yang lepas secara gratisan, kontraknya selesai tidak diperpanjang kan. Belum lagi pemain yang ingin dilepas secara dijual, Aaron Wan-Bissaka, Anthony Martial, yang sampai saat ini belum jelas siapa yang akan menawar. Oleh karena itulah ini kan merupakan kondisi atau situasi yang menurut gue juga cukup agak menghimpit bagi khususnya seorang John Murtough untuk mencari skuad yang sesuai kebutuhan seorang Erik ten Hag. Oleh karena itulah menurut gua ada beberapa faktor kesimpulannya kenapa kok terkesan lambat. Sekali lagi kalau menurut gua tidak, kan ini gua hanya melihat komen-komen. Sebelumnya gua ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah komen di kolom komen tentang masalah kebijakan transfer dari Manchester United ini. Nah, kalau menurut gua lihat atau gue simpulkan ini ada 4.
Nomor satu, yaitu tadi budget yang terbatas, 150 juta. Ini tentu saja uh, kecil, ya, lebih kecil kalau dibandingkan dengan budget bukan klub lain, tapi Manchester United sendiri di kondisi yang sama. Zaman Louis van Gaal di tahun pertamanya, Jose Mourinho pun juga demikian. Ini menurut gue termasuk yang kecil, 150 juta ya. Banyak pemain lepas, banyak pemain yang akan masuk, tapi budget terbatas. Bahkan sering dibahas, seperti tadi disebutkan ya, Manchester United memang tidak akan crazy money lah, berhambur uang musim ini. Dan sepertinya ini betul-betul terjadi musim ini ya. Faktor nomor 2 adalah tidak bermain di Champions League. Ini bagi sebagian besar pemain sangat berpengaruh ya. Musim-musim sebelumnya, ketika di kondisi yang sama tidak bermain di Champions League, Manchester United berusaha untuk menutupi hal ini, artinya untuk menarik pemain itu tetap mau datang ke Manchester United dengan apa? Dengan biaya transfer yang besar, gaji yang tinggi, sehingga pemain akhirnya tergiur dan datang ke Manchester United. Musim ini tampaknya tidak demikian ya, agak berbeda lagi. Ini menurut gue cukup menarik, dimana Manchester United pada saat itu memang menghamburkan uang banyak, tapi ketika musim berakhir, musim zamannya Louis van Gaal ataupun Jose Mourinho, yang didapat apa? Yang didapat tiket Liga Champions. Nah, mungkin manajemen berpikir, terlalu mahal menghabiskan uang sedemikian tinggi hanya dalam tanda kutip untuk mendapatkan tiket Liga Champions di musim berikutnya. Oleh karena itulah sekarang mungkin budgetnya dikecilkan. Harapannya ya pelatih itu nanti atau manajer itu nanti yang bisa memutar otak, memanfaatkan pemain atau skuad yang ada. Nah, ini menurut gue yang jadi faktor nomor 3, yaitu adalah program baru. Atau ya Erik ten Hag kan tentu saja datang dengan sistem yang baru, program baru di klub. Dan ini menurut gue juga membuat pemain yang akan datang ini menjadi ya menimbang-nimbang ya, ingin tahu dulu visinya seperti apa, masa depan kan, karena akan berpengaruh ke masa depan dan juga karir mereka. Dan yang paling dekat adalah peluang untuk bermain di Piala Dunia. Contohlah seorang Jurriën Timber yang mungkin dia agak gamang nih, datang nggak ke Manchester United, gue bisa dapat tempat utama nggak? Kalaupun iya juga liganya cocok nggak buat gue nih? Kalau nggak, ntar seperti yang Louis van Gaal katakan, Jurriën Timber siap untuk Liga Inggris, tapi kalau tidak bermain sering ya tidak akan dapat tempat di timnas, kurang lebih demikian kan. Wah, ini kan juga menurut gue membuat pemain jadi berpikir. Frenkie de Jong pun juga begitu mungkin. Dia berpikir, oke, gue pengen main di Champions League, tapi gue datang ke Manchester United, gue bisa dapat apa di sana? Rencananya akan seperti apa? Peluangnya kira-kira seperti apa? Akan berpengaruh ke karirnya, karena mereka juga membandingkan raihan Manchester United musim lalu yang cukup buruk ya kan. Tentu saja mereka tidak ingin dong diasosiasikan dengan tim yang tampilannya buruk, jelek dan lain-lain. Oleh karena itulah mereka berpikir, dan ini sekali lagi peran seorang Erik ten Hag sangat sentral untuk meyakinkan pemain-pemain, terutama yang sudah punya keterkaitan. Dan menurut gue jadinya sangat wajar nama-nama seperti Frenkie de Jong, Jurriën Timber, bahkan Anthony ini sangat sangat hingar-bingar di bursa transfer, di pemberitaan, karena ya Erik ten Hag untuk membuka komunikasi dengan ketiga pemain ini lebih karena sudah ada kan jalannya, mereka sudah pernah bekerja sama sebelumnya di Ajax, jadi lebih ada jalan, kurang lebih demikian. Dan faktor terakhir adalah, ini gue berpikir apakah manajemen ini ingin memaksimalkan skuad yang ada. Kenapa? Karena Erik ten Hag di wawancara pertama sebagai seorang manajer, ini gue baru aja dapat pikiran ini ya, itu kan menyebutkan kalau skuad ini punya potensi. Nggak tahu teman-teman ada yang ingat nggak? Dia bilang skuad ini sebenarnya punya potensi. Sebelum musim ini, artinya 2 musim yang lalu nih finish sebagai runner up. Artinya skuad ini sebenarnya punya potensi, hanya saja memang harus di manage dengan bagus. Dari situ gue berpikir, apakah memang ini yang dituntut atau beban yang diberikan kepada, atau tugas yang diberikan kepada seorang Erik ten Hag? Dimana kalau kita melihat, atau gue lihat ya, ketika di Ajax ini kan bukan tim bertabur bintang. Ketika Erik ten Hag melatih Ajax ya, itu kan tidak mendatangkan pemain-pemain bintang. Dan selama ini juga di Ajax, Erik ten Hag itu lebih banyak memaksimalkan potensi yang ada, bahkan potensi dari akademi, dari tim yang Ajax ya kan. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan manajemen? Kenapa lebih memilih Erik ten Hag dibanding dengan seorang Mauricio Pochettino, yang tentu saja backgroundnya kan berbeda. Mauricio Pochettino PSG bisa dilihat, pemain klub bertabur bintang. Di Tottenham Hotspur pun juga demikian. Dia lebih pemainnya sudah ada di Tottenham Hotspur dengan status yang
katakanlah bintang ya, Harry Kane dan lain-lain ya kan, Heung-min Son dan juga lain-lain. Tapi yang jelas yang melekat Mauricio Pochettino di PSG ya dia bekerja dengan pemain bintang. Sementara Erik ten Hag track recordnya ini lebih banyak memang memaksimalkan pemain yang ada dari skuad tersebut sehingga bisa mengeluarkan kapasitas terbaik dari masing-masing sehingga kemampuan kolektif dari tim itu jadi lebih bagus. Apakah demikian? Nah ini juga menarik ya, karena tentu saja kalau kita melihat skuad Manchester United musim lalu ini kan sebenarnya di atas kertas harusnya bagus dong. Ada Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Rafael Varane. Satu-satunya lini mungkin ya lini tengah yang memang sekarang ini kan sedang diincar lini tengah untuk diprioritaskan untuk diperbaiki. Apakah dengan demikian maka mungkin kita hanya mendatangkan 1 atau maksimal 2 pemain saja dan yang lain mungkin memaksimalkan betul ya mungkin potensi-potensi lainnya dari akademi misalnya atau pemain-pemain pinjaman. Ya gue juga nggak tahu, ini bisa saja sangat terjadi karena yang jelas ya inilah perubahan yang ada di Manchester United yang gue lihat betul, yang gue bandingkan betul, yang tidak terjadi 8-9 tahun belakangan ini. Betul-betul oke, beli pemain baru, datangkan yang nggak ini, oke, kita jual dengan harga murah atau betul-betul boros bahasanya kalau demikian sih kalau menurut gue dengan amatiran ya. Dan hasilnya pun tidak sepadan. Artinya dengan pengeluaran yang cukup besar, Manchester United di papan klasemen pun juga tidak mampu bersaing secara ketat ya untuk memperebutkan gelar juara di sana. Jadi sekarang arahnya tampak berbeda. Dan kalau gue lihat sih ini proses ini sudah betul-betul dimulai dan memang akan memakan waktu. Terlihat banget tidak instan. Mungkin dalam 2-3 musim bahkan mungkin ya kalau bisa dengan track yang bagus sih baru bisa akan memetik hasilnya. Kurang lebih demikian sih. Yang jelas menurut gue mari nikmati saja proses ini ya. Yang menurut gue ini proses yang sekali lagi berbeda dengan 8 tahun terakhir ini. Inilah perubahan yang ada di Manchester United sudah dimulai dan gua sih dengan amatiran ya saatnya mengikuti dengan sabar, kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.